Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child. Holy infant, tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Hari Natal adalah hari yang ditunggu-tunggu umat Kristiani di seluruh dunia. Dan pada malam Natal ini, aku Maria Wanea memanjatkan doaku kepada Tuhan Yesus agar didatangkan mukjizat Natal kepadaku. Dan kumohonkan dengan hati yang terbuka dan penuh harap akan hadirnya seseorang yang menyayangiku, mencintaiku, berjalan bersamaku dalam kasih-Mu. Tuhan, secepat itu Kau kabulkan doaku. Namanya Fafat. Aku dipertemukan dengannya di malam Natal yang kudus. Aku Fafat. Maria. Ya, ayo masuk cepat. Sudah ditunggu. Bentar, Mayo. Yuk, masuk. Udah mau mulai. Kamu duluan aja. Iya, udah. Kedua orang tuaku sudah meninggal. Saat ini aku tinggal bersama om dan tanteku, Papa Yakobus dan Mama Yohana, yang kupanggil Papaya dan Mamayo. Keseharianku kuhabiskan dengan melukis. Karena sebelum papaku meninggal, aku berjanji akan menjadi seorang pelukis profesional. Beruntungnya, ada Elsa yang mengkurasi dan bahkan menjual karya lukisanku. Perempuan gila. Lukisanmu ini sebenarnya udah banyak yang tertarik, Mama. Tapi nggak pernah ada yang deal sampai kejual. Nggak apa-apa, Mbak. Lukisan kan sama kayak orang, jodoh-jodohan. Ya juga sih ya. Ini Karissa, sahabatku yang baik banget. Semua hal kuceritakan kepadanya, termasuk pertemuanku dengan Fafat. Apaan sih? Datang-datang jodoh. Itu namanya kebetulan. Gak ada yang kebetulan di dunia ini ya sayang. Itu semua diatur sama Tuhan. Kalau di agama gue, qadar, takdir. Buat pelanggan setia. Dan ternyata Fafat itu pelanggan setia di kafenya Karissa. Makasih ya. Iya. Pelanggan setianya Fafat. Mar, bisa kita ketemu di sini? Kebetulan banget. Aku merasa mukjizat Tuhan itu nyata. Doaku di malam Natal itu terjawab. Dengan hadirnya Fafat di sampingku, aku
Aku merasakan banyak hal yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Sorry. Sorry. Sampai pada akhirnya Gimana kalau kita pacaran? Atau kalau enggak kita langsung nikah aja? Aku tahu emang kenapa? masih bercanda ya? Aku nggak bercanda, aku serius. Enggak. Aku serius. Om kamu pacaran? Iya, lawyer. Tapi lawyer idealis. Dia nggak mau ngebela yang salah. Keren. Biasanya zaman sekarang lawyer membela yang salah nggak apa-apa, asalkan cuan. Ya kan? Iya sih. Ya, masuk yuk. Ayo. Ini dia. Mama yo, papaya. Iya. Ini Fafat. Selamat malam Om. Iya, Tante. selamat malam. Saya Fafat Om. Iya, kok. Tante. Halo, iya. Saya Fafat. Om, Tante tadi aku beliin martabak buat Om dan Tante. Terima kasih banyak. Martabak. Orang kalau datang bertamu selalu bawa martabak. Kayak gitu. Ya ongol-ongol kayak nasi goreng kayak. Jangan dong begitu. Kamu juga dulu kan waktu ke rumah kan bawa martabak telur. Mayo. Sebentar penting ini. Ya, kenapa baru berangkat? Mama yo. Oh iya. Kamu yang waktu malam-malam di gereja pas malam Natal ngobrol sama Iya ya? Iya Tante. Iya, betul. Betul. Tuh kan, puji Tuhan, haleluya, Yesus Kristus, terima kasih Allah Bapa di surga. Kenalan di gereja itu awal yang baik. Tahu nggak kalau dulu tante sama Om ya kenalannya bilang sorry Hana mau di disco. Gimana? Kayak kamu dulu gimana? Agak ke bawah. Papa ya. Maaf ya, ini tante kalau obatnya habis kayak begini. Enggak apa-apa. Makasih ya. Kita ke dalam ya. Siapa tadi namanya? Fafat, Mayo. Masuk. Masuk yuk, masuk. Kenal di gereja tante. Maaf ya. Kenapa? Enggak. Om Tante kamu tuh seru banget loh. Ya karena kamu baru pertama kali ketemu. Kalau udah berkali-kali aku takutnya kamu capek. Jadi gimana? Soal ajakan nikah aku. Pelan-pelan ya, Fat. Nah, ibu-ibu, penting sekali nih buat kita ya. Kita harus mencari menantu yang seiman. Kalau menikah beda agama, mudaratnya besar sekali. Kasihan sama cucu kita nanti. Dia akan bingung kalau orang tuanya beda agama. Dari sekarang, kita sudah tanamkan ke anak-anak kita untuk mencari pasangan suami istri yang seiman. Insya Allah. Apalagi kalau anak kita sudah dekat dengan seseorang. Sebaiknya segera dinikahkan. Jangan pacaran. Karena di dalam agama nggak ada yang namanya pacaran. Ya?
Aku mau nanya dong, Maria. Apa pendapat kamu soal pernikahan beda agama? Kenapa tiba-tiba nanya gitu? Enggak, aku ada teman aja. Ya mereka berdua tuh pacaran. Tapi agamanya beda. Tapi mereka berdua tetap memutuskan untuk menikah. Aku cuma pengen tahu pandangan kamu aja soal itu. Maria. Ya, Mayo. Serangan jantung. Nggak apa-apa gimana sih? Nggak apa-apa. Gue bilang nggak apa-apa sih. Mayo. Papanya kenapa bisa gini lagi? Gimana ceritanya? Tadi kan baca-baca berkas buat sidangnya besok. Terus marah-marah. Terus nggak lama bilang ngerasa sesak, nggak bisa napas. Terus mama bawa ke sini. Terus katanya harus pasang ring lagi. Aduh, ya ampun. Kita doa ya buat papa ya. Semoga tindakannya berjalan lancar. Papanya juga cepat sembuh. Terima kasih ya. Ayahan berdoa dulu. Papa tolong pimpin doanya. Ayahan berdoa dulu. Fat. Ya Allah, tolong berikanlah kesembuhan untuk Om Yakob. Engkau Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu ya Allah. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit sedikit pun. Amin ya Rabbal Alamin. Apa itu barusan? Hah? Bilang sama Mayo? Kenapa Fafat doanya beda sama kita? Aku juga nggak tahu. Kita kan berdoa begini toh. Kenapa Fafat yang berdoa begini? Aku juga nggak tahu, Mayo. Aku nggak tahu. Kenapa bisa nggak tahu? Coba panggil Fafat ya. Fat. Kenapa kamu doanya begini? Saya berdoa seperti itu. Karena saya Muslim, Tante. Ini apa-apa nih ya? Kenapa kayak gini? Kalian berdua sudah dekat kan, sudah pacaran kan? Jangan kayak gitu sama Mayu sama Paya. Iya, kenapa? Sampai nggak tahu. Aku juga bingung, Mayo. Aku nggak tahu. Kamu bohongin aku. Mar, enggak kayak gitu, Mar. Mar, dengerin aku dulu, please. Aku sama sekali nggak pernah ada niatan untuk nipu kamu atau ngebohongin kamu tuh sama sekali enggak, Mar. Apa yang aku bilang sama kamu semua itu real. Aku tuh nggak bisa kehilangan kamu, Mar. Karena aku tuh sayang sama kamu. Apalagi kamu nggak pernah nanya sama aku masalah agama, kan kamu nggak pernah, Mar. Awalnya kita ketemu di gereja. Mana aku tahu, Kak.
Kasih aku kesempatan untuk ngejelasin dulu sama kamu, Maria, please. Mar, soal yang aku di gereja, waktu itu aku cuma lagi ada tugas, Mar. Aku sama teman-teman kajian aku lagi ada tugas untuk ada pengamanan gereja, itu aja, Mar. Maafin aku, Mar. Pergi kamu. Pergi. Ma. Aku gak mau lagi ketemu sama kamu. Jangan macem-macem, Fat. Kita di sini buat jaga, bukan buat cari istri. Ini pakai. Pantes aja waktu itu dia nanyain soal nikah beda agama. Sekarang semuanya baru relate. Setelah semuanya kejadian baru ketahuan. Tapi kenapa dia harus pakai bohong segala? Dia nggak bohong, iya. Nah terus apa kalau nggak bohong? Dia cuma nggak jujur. Lagi itu orang nggak kayak Muslim ya, hidungnya tuh tajam. Alah lu sama aja. Sama aja gimana? Ya dia juga bilang hal yang sama. Dia nggak bohong, tapi dia nggak jujur. Iya, emang bener dia nggak jujur. Nah, terus apa bedanya? Beda niatnya beda. Iya, oke. Dia cinta sama lo, dia pengen sama lo, nggak mau kehilangan lo. Makanya dia nggak berani jujur. Alah, ngapain sih pakai ada agama segala? Nih ya, gue coba jawab. Gue nggak tahu jawabannya, tapi mungkin manusia mungkin butuh pegangan di hidup, butuh keyakinan. Lah, terus kehadiran Tuhan aja nggak cukup buat meyakinkan manusia. Ya gini ya, lo bilang lo cinta kan sama dia, lo mau bareng-bareng kan sama dia, ya? Sorry ya, ini sebenarnya ada solusi yang sederhana nih. Lo pindah Islam aja. Serius gue bantu. Sini. Ya. Asyhadu Allah ilaha illallah. Sorry. Ini bukan cuma soal ngucapin sebuah kalimat syahadat. Tapi ini juga soal keyakinan. Emangnya lo mau kalau tiba-tiba disuruh pindah dari agama Islam ke agama lain? Lo jangan tanya gue. Coba lo tanya sama diri lo sendiri. Lo-nya gimana? Gue awalnya kita ketemu di gereja. Mana aku tahu kalau Mar, aku sama sekali nggak pernah ada niatan untuk nipu kamu atau ngebohongin kamu tuh sama sekali enggak, Mar. Apa yang aku bilang sama kamu semua itu real. Aku tuh nggak bisa kehilangan kamu, Mar. Karena aku tuh sayang sama kamu. Gimana kalau kita pacaran? Atau kalau enggak kita langsung nikah aja.
kita perlu ketemu. Maria. Hei, kamu kenapa? Aku udah mikirin semuanya tentang hubungan kita. Aku gak mau pindah agama. Hei. Aku nggak pernah minta kamu untuk pindah agama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Maria, kamu kenalin ini Umi aku. Halo, salam kenal Umi. Saya Maria. Maria ini calon istriku, Umi. Umi mau bicara sama kamu berdua. Muhammad Fatul Wahid. Astagfirullahaladzim. Apa-apaan sih kamu? Umi sering kajian membahas soal pernikahan beda agama. Sama Abi kamu masih hidup. Masih dia kecewa banget sama kamu. Kecewa. Umi gak akan kasih kamu izin. Umi, di dalam Islam, laki-laki muslim itu boleh menikahi wanita ahli kitab. Abang akan tetap menikahi Maria karena abang cinta sama Maria, Umi. Maafin abang, Umi. Abang, Bang. Aku tahu Abang cinta sama Kak Maria. Aku juga tahu kok pasti Abang pilih perempuan yang baik. Perempuan yang bisa nemenin Abang. Aku cuman gak mau hubungan Abang sama Umi jadi berantakan kayak gini. Abang itu sayang sekali sama Umi. Sayang, Abang. Tidak pernah sekalipun Abang kepikiran pernah mau nyakitin hatinya Umi. Kamu kabari Abang kalau ada apa-apa. Ya, Zainab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi aku dengar pembicaraan kamu sama Umi. Kamu yakin mau nikahin aku? Kalau aku nggak yakin, aku nggak akan berdebat sama Umi.
Maria, aku akan selalu memperjuangkan apa yang aku yakini. Hubungan kita. Akhirnya Mbak, lukisan perempuan rembulanku terjual juga. Yes, baru aja. Congrats ya. Tapi siapa yang beli Mbak? Saya. Saya dengar lukisannya sudah lama tergantung. Kok bisa ya? Padahal bagus. Ada lukisan yang tidak pada tempatnya. Makanya harus ditaruh di tempat yang tepat. Boleh saya tahu di mana Ibu menaruh lukisannya? Apa Ibu akan memajang lukisannya di ruangan tamu supaya semua orang bisa lihat? Atau akan Ibu simpan di gudang? Mar, Seperti barang yang tidak berharga? lukisan memang berharga. Tapi buat saya, lukisan itu hanyalah lukisan. Tidak pernah ada di ruang hati saya untuk bisa menerimanya. Maaf. Tuhan, aku sudah berjanji akan menikahi Fafat. Dan aku akan menepati janji itu, Tuhan. Aku mohon perlindungan-Mu. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Sayang, anaknya gerak-gerak deh. Nih. Kalau aku perhatiin, setiap kamu ngaji, terus setiap dengar suara azan, anaknya pasti aktif banget. Sepertinya karena kita udah gak sabar. Pengen bisa sholat sama papanya. Hayyalah salah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Jadinya anak lu Islam. Namanya Laila Abigail Wahid. Dalam bahasa Arab, Laila itu artinya malam. Karena Laila lahirnya malam hari. Mungil banget. Mirip banget sama lo, kulitnya lo banget. Serius? Ya Fafa 30% lah ya, dapet. Kulitnya lo. Senang deh, gemes banget. Gimana, Nap? Maaf Bang, Umi gak ada di rumah Bang. Maaf Bang. Kamu gak perlu berbohong sama Abang, Nap. Abang tahu kok posisi kamu itu sulit.
Semoga suatu saat nanti abang masih bisa ketemu sama Umi. Dan yang paling penting, semoga Umi masih mau untuk maafin abang. Menerima keluarga kecil abang. Nah, tolong sampaikan ke Umi, anak abang, Laila, itu beragama Islam, Nak. Karena itu sudah menjadi kewajiban abang untuk mendidik anak abang dengan ajaran Islam. Sama seperti apa yang almarhum Abi dan Umi sudah lakukan mengajarkan kita dari kecil. Ya. Nap, jaga Umi ya. Iya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seindah apapun dunia, kamu yang selalu ada. Lelah hilang, asa hilang saat ku ada di Kamu harus jadi anak yang kuat ya, Nak. Iya. Siapa yang nanti bakal jagain kamu kalau papa nggak ada? Asal papa perginya jangan lama-lama. Makanya jangan keseringan lembur, Pak. Ya. Ini ya. Oh, nggak mau? Oke. Kenapa sayang? Kenapa kok kamu ngeliatinnya gitu? Kamu tahu kenapa aku sesayang itu sama kamu, sama Laila. Kalian berdua perempuan-perempuan yang kuat. Itu yang buat aku cinta dan sayang sekali sama kalian berdua. Aku beruntung memiliki kalian. Sayang, Laila kan udah mau 1 tahun. Tapi Laila belum ketemu sama neneknya. Kita ke rumah Umi yuk. Siapa tahu Umi udah bisa nerima kita.
kita ke rumah Umi. Oh sayang, sekalian nanti kamu sempetin beli hijab buat Umi ya. Sempet nggak? Aku beliin Umi hijab nanti. Sekalian aku mau beliin boneka untuk kamu. Yeay, makasih Papa. Makasih sayang. Oh, ada yang bel ya. Bentar ya. Mau dong sama Tante Karissa. Mau dong. Nih kayak gini nih. Mau. Dua, tiga. Ya. Permisi. Betul, ini kediaman Bapak Fatul Wahid. Iya. Ini Bu. Ini ada dari almarhum sebelum buat ibu. Temenin pasti kan. Umi. Dari almarhum.
kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Stop. Nah, biar pagi ini nggak ngantuk, Ibu mau tunjuk satu orang untuk melanjutkan ayat berikutnya. Kira-kira Ibu mau pilih siapa ya? Ibu coba Laila. Aku sering dengar ayat ini di masjid dekat rumah aku, Bu Guru. Nah, berarti tandanya Laila bisa melanjutkan ayat berikutnya. Kita coba ya. Amin. Ayo anak-anak ayo fokus lagi. Kita bantu Laila sama-sama ya. Laila, kamu nggak baca doa dulu? Oh iya, lupa. Bismillah. Kok cuman bismillah doang? Emang apa lagi? Udah ya, aku lapar. Hai nak. Mama. Gimana nak hari ini? Sekolahnya seneng? Belajar apa? Tadi aku belajar ngaji, Ma. Oh ya? Terus gimana? Bisa nggak nak? Enggak. Ajarin dong, Ma. Ya, nanti Mama coba ajarin ya. Assalamualaikum, Mam. Waalaikumsalam. Ibu Kian. Mam, saya cuma mau info aja. Insya Allah minggu depan itu akan ada ujian praktek sholat di sekolah. Tapi saya harap Mama bisa tolong bantu ajarin bacaan sholatnya Laila ya, Mam. Yang ternyata sampai sekarang bacaan Laila masih belum sempurna, Mam. Iya, baik Bu. Nanti saya coba ajarin Laila lebih detail lagi ya. Salim, nak. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mari, Bu. Dadah. Dadah, mari, Mam. Ini tasnya, nak. Nah, udah kita mulai ya sholatnya. Ini belum rapi, Ma. Ini rambutnya masih kelihatan. Kalau kelihatan dikit kan nggak apa-apa. Nggak boleh kelihatan, Ma, rambutnya. Masa Mama nggak tahu? Ya maaf, gimana dong? Mama kan non-muslim. Lagian sih Mama pakai beda segala. Kalau sama kan gajinya gampang. Ya perbedaan itu kan indah, nak. Dah, sekarang mulai sholatnya ya. Yuk. Berarti sholat ashar.
Bu Kian. Iya, Bu Ustazah. Saya mau nanya, bagaimana Lela cucu saya sekarang? Untuk perkembangan Laila masih sama seperti yang sebelumnya saya pernah bilang ke Ustazah. Untuk mengaji dan sholat, Laila masih belum bisa, Ustazah. Astagfirullahaladzim. Maaf kalau saya boleh kasih masukan sama Ustazah. Saya rasa Ustazah perlu ikut membantu pendidikan agamanya Laila, Ustazah. Ini semua demi kebaikannya Laila. Terima kasih banyak ya Bu Kian. Kalau begitu saya pamit ya Ustazah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zainab. Ya, Mi. Kenapa, Mi? Kamu telepon Pak Barno, suruh datang besok ke rumah. Umi mau konsultasi, ya? Iya, Mi. Saya ingin cucu saya tinggal di sini sama saya, Pak. Karena menurut keterangan gurunya, cucu saya tuh nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat. Ini nggak baik. Sepeninggal almarhum anak saya, cucu saya menjadi tanggung jawab saya soal akidah agama, Pak. Jadi begini ya, Bu. Kita bisa ajukan surat tuntutan atas pelindungan anak. Jadi nanti menantu Ibu akan saya kenakan pasal pengabaian atas hak anak untuk mendapatkan pendidikan itu. Ini langkah awal ya. Jadi berikutnya kita bisa ajukan surat perwalian atas hak asuh anak. Gimana? Ngerti, Nak? Ngerti. Ini nggak mungkin kan, Pap? Ini nggak masuk akal. Segala sesuatu masih bisa saja terjadi ya. Tapi kamu tenang aja. Gini. Coba kamu bicara sama keluarganya Fafat. Pap. Udah, tenang dulu, tenang. Mungkin sekarang mereka sudah melunak. Kita nggak pernah tahu loh. Pap, uminya Fafat itu keras, Pap. Makanya sampai kirim surat pengajuan buat perwalian untuk Laila. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah gitu Nak, itu tadi udah bener. Gimana kira-kira inget nggak? Kamu udah bisa belum? Udah, Ma. Tapi kalau belum hafal, aku boleh lihat buku sama lihat videonya nggak, Ma? Ya boleh dong. Namanya juga kan masih belajar. Ini nih, uminya Fafat harusnya lihat nih.
Gimana lo ngedidik Laila? Lo masukin sekolah Islam, ya kan? Terus lo ngajarin sholat sampai kayak gini nih segininya. Lo juga gak bisa sholat, lo ngajarin sampai segininya. Ya gue udah janji sih sama Fafat gue akan mendidik Laila di dalam Islam. Tapi buat Uminya Fafat tetap aja gue itu kafir. Gue gak akan bisa mendidik Laila dengan benar secara Islam. Yang datang tuh kayaknya. Ntar ya. Gue baju aja. Coba sini. Yang tadi. Yang bukunya. Kamu sudah terima surat dari kuasa hukum Umi kan? Sebetulnya Umi gak mau bawa ini ke jalur hukum. Makanya Umi minta Laila baik-baik sama kamu. Sebagai seorang muslim dan sebagai neneknya, Umi wajib mendidik Laila secara Islam. Saya memang bukan muslim. Tapi saya juga seorang ibu. Saya tahu bagaimana harus mendidik anak saya. Ma, aku belum hafal bacaan salatnya. Nanti belajar lagi ya dari YouTube. Iya sayang, nanti kita belajar lagi ya nak. Kamu ke atas dulu ya, mama masih mau ngomong sama nenek. Bukan begini caranya mendidik agama Islam dengan baik. Ma, itu nenek ya? Hai Laila. Laila. Nenek pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, peluk mama sayang. Mama kenapa? Gak apa-apa, pengen peluk aja. Fat, sebentar lagi bulan Ramadan. Dan ini sudah Ramadan kelima tanpa kamu. Kamu ingkar janji, Fat. Aku bingung, tahu nggak? Nggak ada lagi yang nerangin aku. Hati aku patah. Tahu yang bikin hati aku patah? Kamu udah diambil Tuhan dari aku. Dan sekarang Umi kamu mau ambil Laila dari aku. Aku kangen kamu.
sebentar lagi kan kita akan memasuki bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan itu kita harus apa? Kurang kencang, kita harus apa? Pintar. Coba. Ada yang tahu nggak? Puasa di bulan Ramadan itu kira-kira hukumnya wajib atau tidak? Benar sekali. Puasa di bulan Ramadan ini memang wajib hukumnya. Jadi sekolah akan mengadakan latihan puasa. Latihan puasa ini kalian nanti akan dinilai selama kegiatan puasanya full atau tidak. Kalau puasanya full, nggak ada bolong-bolong, akan dapat hadiah. Siapa yang mau dapat hadiah? Kurang kencang, siapa yang mau dapat hadiah? Aku siap puasanya full, Bu Guru. Aduh, masa cuma Laila aja yang mau puasanya full? Siapa yang mau full puasanya? Allahumma barik lana fimma rojaktana wa qina azabannar. Amin. Laila, kamu udah bisa baca doa makan ya? Udah dong, itu sih gampang. Berarti kamu udah bisa sholat juga dong? Udah. Gak belajar aja dari buku dan YouTube. Kok kamu belajar dari YouTube? Emang kamu gak pernah diajarin sama mama kamu? Kan mama aku bukan Islam. Kenapa kamu gak minta sama papa kamu aja diajarin? Papa aku kan udah meninggal. Maafin aku ya. Ya udah yuk, makan lagi. Jangan ngomong terus. Kalau lagi makan kan gak boleh ngomong. Nak, Laila, sayang bangun yuk. Sayang, kita sahur yuk. Ngantuk. Sayang, kalau kamu nggak sahur, nanti nggak kuat loh puasanya seharian. Bangun yuk, Nak. Sayang, bangun yuk. Ayo. Yuk. Mama puasa juga kan? Iya dong, Nak. Hari ini Mama puasanya sampai maghrib. Aku juga. Gak kuat. Ya? Nak? Mama lupa nyeklekin rice cookernya. Ya, terus kita makan apa kalau nggak ada nasi? Oma datang. Ini yang pink buat Laila. Lucu. Makasih, Oma. Makasih, Oma. Iya sayang. Ini hebat nih cucu Oma ini. Kuat puasa ke siang. Iya dong, Oma. Nggak kayak Oma. Oma kalau lapar dikit aja langsung cerewet. Oma kan nggak lapar juga cerewet tuh. Iya sih. Oma kan punya asam lambung. Oma.
Mama juga puasa loh. Betul iya. Selompat pagar ngana. Enggak, Mayo. Aku cuma nemenin Laila puasa aja. Ya, Nak? Iya. Azan buka puasa. Udah azan. Minum Ayo jam. kita berbuka, Nak. Mama, berdoa dulu. Iya. Berdoa ngana. Berdoa dulu ngana ini. Iya. Doa dulu. Ayo doa dulu yuk. Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selamat berbuka, Nak. Selamat berbuka. Ayo minum dulu. Oma, opa. Sama-sama. Ayo minum dulu, Nak. Minum. Ayo buka sayang. Itu daging babi ya? Kan haram. Mama jangan makan ya. Nak, itu bukan daging babi, itu daging sapi. Lihat deh. Itu teksturnya daging sapi. Coba tanya sama Om Mayo yang masak. Bukan dong sayang. Nggak akan Oma masak babi. Kalau misalnya tahu Laila sama Mama mau datang. Bukan ya. Nggak usah terlalu dipikirin ya. Jalanin aja hidup kamu seperti biasanya. Ya. Papa ya tahu kok. Dari wajah kamu itu kamu lagi pikirin surat somasi dari ibunya Fafat kan? Terus sekarang aku harus gimana, Pap? Just wait and see. Papa ya sudah siapkan segala kemungkinannya. Mama, ayo buruan. Aku ngantuk. Iya, Nak. Papa aku pulang ya. Oke, ya, hati-hati ya. Cucunya udah ngantuk. Siang. Dadah Oma, dadah Opa. Assalamualaikum. Dadah. Kok Oma nggak jawab sih? Bilang dadah. Assalamualaikum. Oh iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dadah sayang. Dadah. Bye. Han, itu lihat nggak ada cucu mau suruh-suruh kita lompat pagar. Apa sih ya? Kok apa sih? Apa kita sudah bisa naik ke pengadilan, Pak? Karena Maria tidak menanggapi niat baik saya. Atau Pak Barno punya saran hukum yang lain? Secara hukum memang sulit ya memisahkan ibu dengan anaknya. Tapi kita punya celah yang bisa kita manfaatin. Almarhum Fatul itu menikah dengan Maria beda agama kan? Ya. Berarti hak perwaliannya bisa kita ambil. Baju lebarannya bagus, Ma. Iya dong. Mama punya juga bagus. Ma, aku dapat uang lebaran juga nggak? Dapat, sayang. Mama kan udah siapin. Mama cantik lah. Masa sih, Nak? Mama, enggak saya pakai hijab kayak aku? Ini? Ada ini juga bisa jadi hijab kan? Gimana? Tuh kan, Mama tambah cantik lah. Tetap aja kamu lebih cantik, Nak. Wah, ada tamu lebaran. Aku bisa dapat uang lebaran dong. Nak, tapi jangan minta ya, Nak.
Sayang. Assalamualaikum. Halo anak cantik, kamu pasti Laila ya? Waalaikumsalam. Kata Bu Guru, kalau orang mau bertamu harus ucapin salam dulu. Kata Mama juga gitu. Assalamualaikum anak cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa saya bantu? Itu adalah surat hak perwalian anak. Di situ juga sudah tertera bahwa Ibu Maria bersedia untuk memberikan hak asuh anak Anda kepada Ustazah Habibah. Ngapain ya? Saya kasih hak asuh anak saya ke orang lain. Saya ibunya. Ya gimana? Mohon maaf Bu, kami sudah kirim surat itu tapi Ibu nggak pernah tanggapin, nggak pernah gubris. Anda udah baca kan? Paham kan surat itu apa? Bu, saya ini tahu kelemahan Anda ya. Jadi menurut saya kita proses saja di pengadilan agar segera ditetapkan hak asuh anak Anda jatuh kepada klien saya, Ustazah Habibah. Kalau begitu kita ketemu di pengadilan, Pak. Mari silakan. Satu lagi ya, Anda itu kafir. Sebagai orang kafir, Anda tidak capable untuk mendidik Laila. Jadi... Selamat siang, Pak. Sidang dengar pendapat antara Saudari Habibah Nur Rahmah dengan Saudari Maria Wanea dibuka. Silakan keterangan dari kuasa hukum Ibu Maria. Terima kasih, Yang Mulia. Kita semua tahu kalau hukum di Indonesia itu jelas. Anak di bawah umur harus bersama ibunya. Iya, betul sekali Yang Mulia, tapi mereka nikah dengan beda agama. Ya, jadi tidak tercatat dan tidak sah di mata hukum. Baik, kami akan catat. Panitera, silakan. Saya dan Fatul saling mencintai, Yang Mulia. Harap tenang. Selanjutnya, kuasa hukum Ibu Maria, silakan. Ya, terima kasih kembali Yang Mulia. Pernikahan ini memang beda agama ya. Tapi Maria Wanea adalah ibu biologis dari Laila. Iya, ibu yang tidak baik untuk mendidik agama sesuai dengan akidah Islam. Ini apa maksudnya? Harap tenang, hormati pengadilan. Apapun hasilnya, kita terima. Kalau kalah, kita ajukan banding. Sebenarnya, proses mediasi ini akan berjalan lancar kalau kamu masuk Islam, Maria. Enggak, Pap. Aku nggak mau pindah agama demi kemenangan. Kalaupun aku masuk Islam, harus dari hati aku. Pengadilan dengan nomor perkara 456-PDTG-2025-Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibuka.
Ya, selanjutnya saya ingin menghadirkan saksi yang memberatkan yang mulia. Mohon izin. Baik. Ini Bu Kian adalah guru sekolahnya Laila. Sebagai wali kelas Laila, sepengetahuan saya, selama Laila berada di bawah pengasuhan Ibu Maria, Laila itu dalam hal pembelajaran agamanya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan teman-teman lainnya di kelas, yang mulia. Jadi saya kira wajar saja apabila pengasuhan Laila diserahkan kepada Ustazah Habibah, yang mulia. Cukup, silakan kembali ke tempat. Baik. Baik, sebelum saya bacakan putusan ini, kuasa hukum pemohon, kuasa hukum termohon, mohon kiranya dengarkan dengan baik. Mengabulkan permohonan pemohon Saudari Habibah Nur Rahmah untuk mendapatkan hak perwalian atas anak bernama Laila Abigail Wahid, lahir pada tanggal 1 Juni 2018. Dengan kewajiban memelihara, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maafkan atas kesaksian saya tadi, Mam. Saya hanya menyampaikan fakta apa yang saya lihat saja di sekolah. Saya harap Ibu tidak hanya melihat dari sisi agama, tapi juga melihat dari sisi saya sebagai seorang ibu. Dari Laila bangun sekolah sampai dia tidur lagi, saya sendiri yang mengurus. Saya menyiapkan makanan, pakaian, obat-obatannya kalau dia sakit. Semua yang Ibu tidak lihat di sekolah. Tapi semua yang saya lakukan sebagai seorang ibu menjadi salah ketika saya dianggap tidak becus mengurus agamanya. Saya nggak mau kehilangan Laila. Saya sudah kehilangan suami saya. Saya nggak mau kehilangan anak saya juga. Maafkan saya, Mam. Maafkan saya.
Besok kamu tinggal di rumah nenek ya. Sama mama kan? Mama ada urusan kerjaan, Nak. Jadi Mama gak ikut. Biasanya mama juga kerja. Gak pernah aku titip ke rumah nenek. Emang kerjanya jauh ya, Ma? Iya, Nak. Mama kerjanya cukup jauh. Terus agak lama. Tapi Mama janji, nanti kalau kerjaannya udah selesai, Mama langsung jemput kamu. Ya, kita sama-sama lagi. Udah banget. Baik-baik ya sama nenek ya yang nurut. Iya, Ma. Mama janji nanti Mama segera jemput kamu. Oke? Oke. Look. Laila sayang banget sama Mama. Mama juga sayang banget, Nak, sama kamu. Baik-baik ya, Nak. Iya. Makasih ya, Mar. Umi akan jagain Lela. Kapanpun kamu mau datang ke rumah ini, silakan. Dadah, Nak. Dadah. Masuk yuk. 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 Lela belum mau makan. Belum. Laila. Sayang, kok belum mau makan sih? Nanti sakit loh. Aku mau pulang, Nek. Mau sama Mama. Iya sayang, nanti Lela akan sama Mama lagi kok. Tapi sekarang harus makan dulu. Habis makan, sholat, terus doain Mama. Doain mamanya panjang umur, selalu sehat. Dan Lela juga jangan lupa doain Papa. Walaupun Papa udah nggak ada, tapi pahalanya masih terus mengalir dari anak soleha seperti
Mau kan kita doain mama sama papa? Iya. Sayang. Oh, pinter. Pinter cucu. Ayla, sholatnya ikutin nenek aja ya. Jadi Layla bisa tahu caranya nenek sholat. Sholat jemaah ya, Nek? Iya sayang. Ya. Ya Allah, aku kangen banget sama mama. Moga mama panjang umur, sehat terus. Jadi kerjaannya cepat selesai. Bisa jemput aku pulang. Semoga kita bisa bersatu lagi. Amin. Bukian. Mam. Silakan duduk, Mam. Layla sekolahnya gimana, Bu? Alhamdulillah, Mam. Layla murid yang cerdas. Sekarang dia sudah pandai mengaji. Bacanya juga sangat bagus. Dan yang alhamdulillahnya lagi, sekarang Layla sudah bisa sholat dengan baik, Mam. Saya titip ini untuk Layla. Itu sop sosis kesukaannya dia. Apa nggak merepotkan setiap hari datang ke sini untuk mengantarkan makanan buat Layla, Mam? Nggak ada yang ngerepotin, Bu, kalau buat anak. Justru saya yang takut kalau Layla udah nggak ngerepotin saya. Itu artinya dia udah nggak butuh saya. Baik, Mam. Saya pasti akan sampaikan ke Layla. Tolong dipastiin dimakan ya, Bu. Besok saya datang lagi bawakan makanan untuk Layla. Terima kasih. Salim jangan lupa Layla. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana? Aduh, Masya Allah. Layla pintar sekali ya. Layla ya? Tadi kita habis belajar apa aja? Kita habis cerita tentang berhitung angka Arab ya? Sama? Anggota tubuh dengan bahasa Arab. Ya, kalau gitu pamit ya. Satu. Makasih. Iya, waalaikumsalam. Hati-hati Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dadah. Hati-hati Ustazah. Dadah Layla.
Halo ya? Tenang ya. Kita naik banding. Sidang permohonan banding dimulai. Keterangan saksi, sahabat saudari Maria yang bernama Kalisa Safira. Silakan saudara saksi. Saya udah kenal lama dengan Maria. Saya panggil Iya ya, sahabat saya. Kami udah kenal dari kuliah. Ada 2 fakta yang ingin saya sampaikan yang mulia. Fakta pertama adalah Sahabat saya Iya selalu menepati janji. Dan dia saat itu janji untuk menikah dengan almarhum suaminya, Fafat. Dan dia jalankan janji itu. Beda agama. yang kedua, dia berjanji bahwa anaknya Laila akan dididik secara Islam. Dia tepati lagi janjinya. Dia sekolahkan Laila di sekolah Islam. Dia didik Laila mati-matian dan saya lihat sendiri usahanya. Dan sahabat saya ini bikin saya malu sebagai orang Islam. Karena saya aja nggak pernah belajar agama segitunya. Gak kayak sahabat saya ini. Jadi ya, Maria kafir. Tapi Maria ibu yang baik dan saya saksinya. Sekian yang mulia. Baik, berikutnya saudari saksi Zainab dipersilakan. Sebenarnya saya tidak setuju dengan jalur hukum yang ditempuh Umi. Saya lebih mendukung Kak Maria sebagai ibunya yang memang lebih berhak atas Laila. Dan saya sangat amat menghargai usaha Kak Maria yang mendidik Laila secara Islam. Sekian. Baik, berikutnya ada lagi? Ada satu saksi lagi yang meringankan yang mulia. Silakan. Ibu Kian. Sebentar yang mulia, ini Ibu Kian kan sudah pernah bersaksi untuk klien kami, tapi kemudian dihadirkan lagi untuk pihaknya tergugat. Ini gimana, saya keberatan ini yang mulia. Saksi dihadirkan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib persidangan. Keberatan ditolak. Silakan. Saya bersaksi bahwa Bu Maria adalah ibu yang baik dan penuh perhatian yang mulia. Karena walaupun hidup terpisah dari Laila, Ibu Maria tidak pernah lupa untuk membuatkan dan membawakan makanan kesukaan Laila. Dan itu terus dia lakukan setiap hari, yang mulia. Ya. Bu Maria setiap hari datang ke sekolah dan menitipkan makanan itu langsung pada saya, yang mulia. Yang mulia, ini memang siasat yang disiapkan oleh pihak tergugat ini. Tapi sebetulnya tidak membuktikan apa-apa. Ibu Maria ini tidak terbukti kalau dia orang baik. Ini akal-akalan aja ini yang mulia. Maaf, mungkin Anda tidak pernah disiapkan makanan dengan ibu Anda, Pak. Jadi, saya rasa wajar jika Anda merespon seperti ini. Bentar, ini maksud Anda apa ngomong seperti itu? Hah? Jangan ngomong sembarang, kasih tahu dong ini klien ini. Harap tenang, harap tenang. Tapi nggak bisa nih, Bang. Duduk, harap tenang.
Hakim akan melakukan sidang musyawarah majelis. Bu, kita pasti berhasil. Dokumen sama bukti yang kita punya kuat. Seorang anak muslim dididik sama seorang kafir, gak bakal berhasil. Mohon perhatiannya, sebentar lagi sidang putusan akan segera dimulai. Silakan semuanya masuk. Sebelum saya putuskan, ada lagi yang disampaikan dari kuasa hukum pemohon dan termohon? Tidak ada yang mulia. Cukup yang mulia. Baik. Sidang nomor perkara dengan nomor... Mama nggak salah. Mama bukan penjahat. Mamaku emang bukan Islam. Tapi mama yang bawain aku sahur. Ikut puasa. Baca sholat bareng-bareng di YouTube. Dan juga marah kalau aku nggak baca doa dan sholat. Yang ajarin aku itu mama. Baru nenek dan Am. Jangan main ngomong kafir. Baik, dengan ini, atas dasar pertimbangan, musyawarah majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon Saudari Maria Wanea untuk mendapatkan hak perwalian atas anak bernama Laila Abigail Wahid binti Fakul Wahid. Ibu, Ustazah, sebentar. Ini kita masih bisa naik banding ya? Pak Barno, Ya. Umi sudah rela dan sudah ikhlas mengembalikan Laila ke Kak Maria. Saya dan Umi juga sepakat untuk terus mendidik Laila secara Islam. Jadi saya mohon Bapak, tolong hargai keputusan keluarga kami dan biarkan kami hidup dengan tenang, Pak. Karena saya yakin almarhum Bang Fafat juga pasti menginginkan hal ini. Gak bisa gitu deh, ini masalahnya. Pak, Bapak silakan kirimkan invoice agar kami bisa segera menyelesaikan pembayaran untuk jasa Bapak selama ini. Assalamualaikum. Ayo. Waalaikumsalam. Salata udah bener itu ya.
Pinter emang ya, anak lo. Insya Allah ya, moga-moga seumur hidup jadi anak soleha. Laila memang udah seharusnya dididik secara Islam dengan benar. Ya ternyata keputusan Umi mendidik dia secara langsung adalah keputusan yang paling tepat. Ya Allah, terima kasih ya. Aku udah kumpul lagi sama mama. Aku bersyukur punya mama, tante dan nenek. Aku gak mau dipisahin lagi sama semuanya. Karena semuanya baik sama aku. Amin. Sayang. Mah, sekarang aku udah bisa sholat sendiri. Apa mau bisa sholat juga? Selamat ya Mar untuk lukisan baru lo. Semoga dengan ini bisa menginspirasi lo untuk melahirkan karya-karya yang lebih keren lagi. Amin, amin Mbak. Mbak El, aku pengen nanya sesuatu sama kamu, tapi agak personal Mbak. Kamu dulu kok bisa mutusin buat jadi mualaf? Kita udah lama kenal kok, temen-temen lu nanya gini ke gue. Namanya juga hidayah, Mar. Gue juga gak pernah nyangka. Hanya Allah yang tahu cara kerjanya. Karena Allah maha membolak-balikan hati manusia. Jadi ketika hidayah itu datang, gak ada yang bisa menghindar. Permisi, ini untuk dirinya. Bilang apa nak? Makasih. Sama-sama. Selamat makan. Ya. Kue aku sama mama beda, tapi rasanya sama. Kok sama nak? Mama kan coklat, kamu kan vanila. Tapi kan sama-sama manis, Ma. Iya juga ya. Nak, kalau Mama pengen kuenya sama-sama kayak kamu gimana? Mama mau sama-sama kue kayak aku. Kalau Papaya kembalikan kamu aja. Yang penting, ikuti saja apa kata hati kamu. Papaya pesan, kamu harus bertanggung jawab atas pilihan kamu. Ya. Pelajari Islam dengan benar. Beribadahlah dengan serius. Kok gitu sih, Han? Mama yo, Papaya. Insya Allah aku udah siap sama semua tanggung jawabnya. Coba bilang lagi ya. Insya Allah.
Dia bilang insya Allah begini Han, fix sudah Han, fix sudah ini. Sudah. Ya, sudah. Sudah terserah iya saja sudah. Kamar ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Aku bersaksi, tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan aku bersaksi, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, Mama masuk Islam.